Oh, ini Nak Vivi ya yang kemarin menghubungi Ibu? Iya Ibu, betul. Oke, silakan masuk. Mari Ibu, makasih. Silakan duduk Nak Vivi. Silakan. Benar ya ini Nak Vivi yang kemarin menghubungi Ibu untuk melakukan pertemuan dengan Ibu? Iya betul. Oke. Sebelumnya Nak Vivi sudah kenal dengan Ibu? Belum Ibu. Oh belum ya. Karena Ibu di sini sudah mengenal Nak Vivi, tapi Nak Vivi belum mengenal Ibu. Ibu di sini akan perkenalan terlebih dahulu supaya kita bisa lebih akrab, supaya kegiatan kita pada hari ini bisa nyaman begitu ya untuk kita melakukannya. Baik, di sini perkenalkan nama Ibu yaitu Siti Samsia. Nak Vivi bisa memanggil Ibu Samsi gitu. Jadi sudah kenal ya dengan Ibu? Sudah Ibu. Oh ya, tadi Nak Vivi datang menemui Ibu. Habis pelajaran apa Ibu? Ini Bu, pelajaran IPS. Oh, pelajaran IPS. Tadi ngapain aja selama pelajaran? Tadi ada ini sih Bu, presentasi kelompok. Gurunya Ibu Reta ya? Iya Ibu, betul. Oh iya, emang Bu Reta itu kalau mengajar dia sukanya presentasi, jadinya biar siswanya itu bisa aktif di depan umum gitu ya, jadinya biar bisa ngomong gitu di depan banyak orang. Bagus. Iya. Nak Vivi, kalau Ibu boleh tahu apa nih tujuan Nak Vivi datang untuk menemui Ibu? Ini Bu, saya tuh ada masalah di diri saya sendiri. Terus kemarin teman saya tuh nyuruh saya gimana kalau datang ke guru BK aja, ceritain masalahmu ke guru BK tuh kayak gimana, biar nanti sama guru BK-nya tuh mungkin bisa dibantu gitu Bu. Jadi saya tuh niatnya kesini tuh mau ceritain masalah saya ke Ibu. Jadi memang ini kemauan Nak Vivi sendiri begitu ya untuk datang menemui Ibu karena Nak Vivi merasa memiliki permasalahan dalam diri Nak Vivi. Apakah sebelumnya Nak Vivi ini pernah melakukan kegiatan konseling atau sekedar bertemu bercerita kepada guru BK? Belum, sama sekali belum. Berarti baru kali pertama ini ya? Iya. Oke, baik. Sebelum kita melaksanakan kegiatan konseling kita pada hari ini, Ibu akan menjelaskan sedikit apa itu konseling supaya kita tidak mispersepsi gitu ya. Jadi supaya Nak Vivi tahu apa sih tujuan saya mengikuti kegiatan konseling ini, kenapa saya konseling kepada guru BK gitu ya. Jadi kegiatan konseling merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan oleh guru BK, di mana di sini Ibu sebagai guru BK dan Nak Vivi sebagai konseli, di mana bantuan ini diberikan oleh guru BK kepada konseli untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh konseli, di mana di sini untuk penyelesaian masalah ini ada di tangan Nak Vivi sendiri sebenarnya, di mana konselor atau guru BK di sini hanya memfasilitasi atau menjembatani dalam Nak Vivi menyelesaikan permasalahan yang Nak Vivi alami. Gitu. Jadi paham ya? Paham Ibu. Gitu kan sudah Ibu jelasin nih, itu kan versi Ibu. Kalau menurut Nak Vivi nih setelah Ibu jelaskan, menurut dari pandangan Nak Vivi, konseling itu bagaimana setelah Nak Vivi dengar penjelasan dari Ibu? Kalau menurut saya gini Bu, dari yang apa Ibu sampaikan tadi, konseling itu bantuan yang diberikan oleh guru BK atau diberikan oleh Ibu kepada konseli ya Bu ya? Iya, kepada konseli ataupun saya. Nah itu nanti tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan saya, tapi segala keputusannya itu nanti ada pada diri saya sendiri. Betul sekali ya, jadi Nak Vivi sudah paham ya apa itu kegiatan konseling begitu? Oke, nah selain apa itu konseling, dalam kegiatan konseling itu kita juga harus mengetahui bahwa di dalam konseling itu ada yang namanya asas-asas konseling, dan asas-asas itu harus Nak Vivi ketahui dan Nak Vivi patuhi begitu selama proses kegiatan konseling. Nah di sini Ibu akan menjelaskan yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana selama kegiatan konseling Nak Vivi bisa menceritakan semua permasalahan Nak Vivi kepada Ibu tanpa harus merasa takut jika nanti semua cerita yang Nak Vivi ceritakan kepada Ibu akan tersebar pada orang lain. Jadi di sini akan terjamin kerahasiaannya. Jika Nak Vivi tidak memperbolehkan permasalahan Nak Vivi diceritakan kepada orang lain, Ibu tidak akan menceritakan permasalahan Nak Vivi kepada orang lain. Nah selanjutnya itu ada asas kesukarelaan, di mana
Nak Vivi itu datang menemui ibu atas kesukarelaan tanpa ada paksaan lain. Jadi Nak Vivi datang menemui ibu atas memang kemauan Nak Vivi sendiri atau disuruh oleh teman? Tadinya kan disuruh temen Bu, tapi Ya. kan saya juga merasa kayaknya memang butuh, jadi saya memang mau kesini Jadi sendiri. memang sukarela dari Nak Vivi ya, jadi tanpa ada paksaan dari orang lain. Kemudian ada asas kemandirian, di mana semua permasalahan ini tergantung kepada Nak Vivi untuk menyelesaikan permasalahannya, di mana ibu di sini hanya fasilitator atau yang menjembatani untuk Nak Vivi menyelesaikan permasalahan. Untuk nanti keputusan itu tetap ada di tangan Nak Vivi sendiri gitu. Jadi paham ya Nak Vivi? Baik, Oke. paham. Sudah siap untuk melaksanakan kegiatan konseling? Sudah Ibu. Sudah siap ya. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan konseling pada hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Di sini Ibu akan memimpin doa ya. Doa dimulai. Doa selesai. Oh iya, tadi kan Nak Vivi bilang ketika Nak Vivi presentasi di depan teman-teman itu sering gugup gitu, gugup gelisah gitu. Nah, ketika gugup itu apa sih yang Nak Vivi lakukan? Kalau di lain waktu atau di lain kejadian itu Bu, saya kalau gugup saya lebih ini sih Bu, berdoa aja di dalam hati supaya saya itu bisa melakukan sesuatu itu lebih baik lagi dengan cara saya doa ke Tuhan minta dilancarkan kegiatan saya itu. Tapi kayaknya kalau presentasi saya kurang berdoa atau gimana ya Bu, soalnya kadang saya juga tuh saking fokusnya berdoa saking fokusnya mau presentasi, saya itu Lupaan gitu ya? Iya, Pak, lupa berdoa. Kayaknya gara-gara lupa berdoa itu saya itu jadi sering gugup seperti itu. Nah, itu sudah bagus ya tadi mengetahui gaya belajar Kak Abi seperti apa, memadukannya tadi seperti apa, kemudian bagaimana berpenampilan tadi Kak Vivi yang seharusnya seperti apa ketika presentasi di depan kelas, kemudian berdoa gitu. Nah, itu bisa loh menjadi cara bagaimana Kak Vivi bisa lebih percaya diri lagi ke depan. Jadi sebenarnya apa keinginan Nak Vivi terkait permasalahan kurang percaya diri ini yang Nak Vivi alami? Saya itu maunya kalau presentasi di depan teman-teman saya itu bisa percaya diri, nggak gugup lagi, dan saya tuh maunya selama presentasi itu saya bisa membawakan materi saya itu dengan sebaik mungkin Bu, kalau bisa bahkan maksud itu sampai ke perfect tanpa ada satu kesalahan gitu. Oke, jadi Nak Vivi ini beranggapan begitu ya kalau segala sesuatu yang Nak Vivi lakukan itu harus sesuai dengan keinginan Nak Vivi begitu. Betul Ibu, tapi saya tuh bingung gimana caranya mengatasi masalah saya. Oke, jadi Nak Vivi ini sebenarnya sudah mengetahui, sudah paham gitu ya terkait permasalahan yang Nak Vivi alami. Sudah Ibu. Oke. Iya Ibu, saya ingin sekali untuk menyelesaikan masalah saya ini Bu. Bagus ya Nak Vivi sudah ada niatan begitu untuk menyelesaikan permasalahan yang Nak Vivi alami. Sekarang Ibu ingin bertanya nih kepada Nak Vivi, apakah Nak Vivi sudah memiliki rencana begitu terkait penyelesaian permasalahan yang Nak Vivi alami? Belum Ibu. Jadi Nak Vivi ini belum mempunyai rencana begitu ya terkait penyelesaian dari masalah yang Nak Vivi alami. Iya Ibu. Oke, sebelumnya ini ketika Nak Vivi melakukan presentasi di depan kelas, apa aja sih yang Nak Vivi persiapkan? Saya itu membaca materinya, terus saya baca terus, saya ulang-ulang, saya hafalin Bu materinya. Jadi Nak Vivi selama ini belajar itu membaca gitu ya? Iya, Ibu. Baca materi saja. Iya. Kalau Ibu boleh tahu, Nak Vivi ini tipe orang
visual kah atau kinestetik? Kalau auditori kan melalui indera pendengaran, jadi Nak Vivi ini lebih suka belajar dengan mendengarkan materi, terus visual dengan tadi membaca, melihat begitu, atau dengan kinestetik yang langsung praktek. Nak Vivi lebih cenderung orang yang memiliki cara belajar yang seperti apa? Kalau biasanya kalau di kelas sih Bu, kalau saya tuh lebih masuk materinya tuh kalau saya mendengarkan guru untuk menjelaskan. Jadi nanti saya tuh mendengarkan, nanti kan guru kan menjelaskan, nanti saya dengarkan. Nah di situ tuh saya paham Bu materinya, nanti baru saya tulis. Kalau di rumah itu eh, saya lebih sering membaca sih Bu, dari catatan-catatan aja. Jadi sebenarnya Nak Vivi ini tipe orang yang dengan cara belajarnya auditori begitu ya, tetapi selama ini malah cara belajar yang visual begitu ya yang Nak Vivi lakukan. Betul. Nah, kira-kira sesuai nggak seperti itu? Kayaknya nggak sesuai sih Bu, soalnya kalau saya cuma membaca aja itu saya harus menghabiskan banyak waktu untuk hafal itu pun cuma hafal doang, nanti kalau misalnya suruh maju saya lupa lagi. Nah, kira-kira gimana menurut Nak Vivi untuk kedepannya untuk belajar Nak Vivi terkait materi-materi Nak Vivi ketika ingin presentasi di depan kelas? Kalau saya kayaknya nanti saya mau ini Bu, mau belajarnya tuh daripada membaca aja, kayaknya saya juga harus nyari ini sih Bu, materi-materi yang bentuknya mungkin video Bu di media sosial gitu, terkait materi-materi yang mau saya presentasikan, biar nanti tuh saya bisa fokus mendengarkan, terus nanti yang saya pahami saya catat Bu di kertas kecil. Nah, itu bisa Nak Vivi coba. Jadi bisa memang dengan membaca, nah tapi ditambah lagi dengan mendengarkan tadi itu, jadinya supaya bisa lebih gimana ya, bisa lebih baik lagi begitu loh untuk penyempurnaan dari materi yang Nak Vivi pelajari untuk presentasi. Seperti itu ya Bu. Tapi kayaknya selain itu juga ini sih Bu, dari penampilan saya kayaknya Bu, soalnya saya tuh kalau presentasi biasanya pakaiannya tuh ya biasa aja Bu, soalnya kan kadang presentasinya tuh setelah jam istirahat, jadi tuh kadang baju saya tuh ya nggak terlalu rapi-rapi banget, mungkin itu deh yang bikin saya kelihatan gugup juga, soalnya kan saya dilihatin banyak teman gitu ya. Oke, jadi penampilan juga mempengaruhi begitu ya menurut Nak Vivi? Iya itu. Bagus. Yang Nak Vivi jelaskan tadi itu memang juga bisa Nak Vivi lakukan ketika Nak Vivi akan mempersiapkan ketika akan presentasi di depan kelas. Oke, Nak Vivi tadi kan sudah mengetahui ya gaya belajar Nak Vivi itu apa, kemudian cara penampilan Nak Vivi untuk presentasi di depan kelas supaya bisa lebih percaya diri itu bagaimana, kemudian juga cara untuk mengatasi grogi itu bagaimana, yaitu dengan berdoa tadi. Nah, kira-kira nih, apakah Nak Vivi sudah mengetahui bagaimana cara Nak Vivi untuk mengurangi rasa kurang percaya diri yang Nak Vivi alami, supaya untuk kedepannya lagi presentasi yang Nak Vivi lakukan di depan kelas itu bisa seperti yang Nak Vivi harapkan gitu. Saya sudah mulai punya rencana sih Bu, dan saya inginnya ngambil 3 cara tadi, seperti kalau saya mau presentasi nanti itu saya kayaknya akan mencari materi-materi itu dari video juga Bu, bisa dari video YouTube, nanti akan saya dengarkan, saya pahami, lalu nanti saya buat catatan kecil sebagai pedoman saya untuk presentasi. Nah setelah itu nanti kalau misalnya saya mau presentasi, kayaknya saya memang harus menjaga penampilan saya di Bu, biar kalau di depan teman-teman tuh saya bisa percaya diri. Mungkin nanti saya bisa merapikan baju saya seperti itu Bu. Terus saya juga memang kayaknya harus
banyak-banyak berdoa sebelum presentasi ataupun nanti selama jalannya presentasi saya menyempatkan berdoa juga biar saya itu merasa tenang dan pikiran saya itu bisa lebih positif Bu. Jadi nanti saya akan menyelesaikan presentasi saya itu sebaik mungkin. Nah, bagus itu. Jadi Nak Vivi sudah mengetahui bagaimana cara mengatasi rasa kurang percaya diri yang Nak Vivi alami, gitu ya? Ya Ibu. Nah, kira-kira kapan nih Nak Vivi mau menerapkan rencana yang Nak Vivi buat tadi? Kebetulan hari Jumat itu saya juga ada ini Bu, ada presentasi pelajaran IPA. Kayaknya nanti hari Jumat saya mulai akan melakukan rencana-rencana saya tadi Bu. Oke, berarti Nak Vivi akan memulai rencana Nak Vivi ini pada hari Jumat besok ya? Iya Ibu. Gitu. Oke. Nah, Ibu harap Nak Vivi bisa melaksanakan rencana yang Nak Vivi buat tadi. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Kemudian rasa kurang percaya diri yang ada di dalam Nak Vivi ini bisa berkurang atau nanti malah bisa menghilang begitu. Jadi Nak Vivi bisa tampil percaya diri ketika presentasi, kegiatan apapun yang berhubungan dengan orang banyak, Nak Vivi bisa percaya diri gitu. Iya Ibu. Oke, mengingat waktu juga sudah mau habis, jadi Ibu di sini akan menyimpulkan kegiatan kita dari awal tadi hingga saat ini akan berakhir, di mana bahwa permasalahan yang Nak Vivi alami ini yaitu terkait percaya diri, di mana Nak Vivi ini kurang percaya diri begitu ya, atau bisa dikatakan Nak Vivi ini tidak percaya diri ketika harus presentasi di depan kelas, ketika harus berhadapan dengan teman-teman Nak Vivi, di mana Nak Vivi ini cenderung merasa gugup, gelisah, serta gemetar ketika harus berhadapan dengan teman-teman Nak Vivi, begitu ya. Dan di sini juga Nak Vivi sudah menemukan alternatif penyelesaian masalah yang Nak Vivi alami, di mana Nak Vivi nanti akan belajar dengan sungguh-sungguh, yaitu dengan mencari referensi materi dari YouTube, dan di sini juga Nak Vivi sudah mengetahui apa ya belajar yang Nak Vivi inginkan, yaitu yang sesuai dengan kebutuhan Nak Vivi begitu ya. Kemudian Nak Vivi juga akan menyesuaikan pakaian Nak Vivi, penampilan Nak Vivi, di mana nanti Nak Vivi bisa percaya diri ketika Nak Vivi akan presentasi di depan kelas. Dan juga Nak Vivi akan berdoa ketika Nak Vivi akan melaksanakan presentasi, supaya presentasi yang Nak Vivi lakukan bisa berjalan dengan lancar, begitu ya. Iya Ibu. Oke, nanti 1 minggu kemudian Ibu akan memanggil Nak Vivi untuk melihat apakah ada perkembangan dari diri Nak Vivi terkait rencana yang telah Nak Vivi buat tadi, gitu ya. Jadi nanti kalau Ibu lupa, Nak Vivi bisa menghubungi Ibu. Ibu, kita ada pertemuan lagi di hari ini terkait tadi ya. Oke. Baik, terima kasih ya Nak Vivi sudah datang menemui Ibu, sudah menceritakan permasalahan yang Nak Vivi alami kepada Ibu. Ibu minta maaf jika selama proses konseling ini mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Nak Vivi atas ucapan yang Ibu ucapkan begitu ya kepada Nak Vivi. Ibu mohon maaf. Ibu akhiri ya kegiatan konseling pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih karena hari ini sudah mendengarkan cerita saya, juga mendengarkan memberikan saya bantuan untuk menyelesaikan masalah saya. Kalau gitu saya pamit dulu Bu. Iya, terima kasih ya Nak Vivi. Misi ya Bu. Iya. Hati-hati ya di jalan. Baik Ibu. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama.